Oke, kali ini kita akan membahas alat PCR Polymerase Chain Reaction dalam swab test yang digunakan dalam tes corona. Oke, ini adalah skema alat dari PCR. Alat yang digunakan namanya adalah thermocycler beserta komponen-komponennya. Nah, di situ ada alat untuk swab dan untuk uji PCR-nya. Nah, langsung saja kita lihat proses PCR dalam virtual lab. Jadi kita akan praktikum analisis PCR menggunakan virtual lab. Kita akan mulai. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa inti sel itu ada DNA. DNA di dalam inti sel itu ada banyak. Di mana dengan PCR ini kita nanti akan dapat menggandakan atau mengupi sequence DNA yang spesifik. Nah, nanti dalam tes ini kita akan menggunakan suhu tertentu sesuai dengan masing-masing tahap dalam PCR. Kali ini kita akan menggunakan sel yang berada di ujung rambut untuk kita uji sampelnya. Oke, yang pertama kita akan mengekstrak DNA dalam PCR tube atau wadah PCR. Jadi PCR ini bekerja dalam pemanasan dan pendinginan suatu larutan yang disesuaikan dengan suhu pada masing-masing tahapan. Nah, tahap yang pertama kita akan mengekstrak DNA ke dalam PCR tube atau wadah PCR. Kita akan ambil ekstrak DNA-nya, kita masukkan ke dalam PCR tube-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan primer 1 ke dalam PCR tube. Primer attached to sites on the DNA strand and that are at either DNA. Oke, kita akan ambil primer 1, kita masukkan ke dalam PCR tube. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan primer 2 ke dalam PCR tube. Oke, kita ambil. Oke, ini agak susah ya. Oke, kita masukkan ke dalam wadah PCR-nya. Jadi dalam memasukkan ke dalam PCR tube kita harus hati-hati, harus disesuaikan. Jadi tidak bisa asal ambil. Oke, yang berikutnya kita tambahkan nukleotida ke dalam PCR tube. Jadi nukleotidanya ada A, C, G, dan T. Adenin, sitosin, guanin, dan timin yang akan membuat kode DNA. This kinetic building blocks will be used to create billion of DNA copies. Oke, langsung saja kita ambil nukleotidanya. Kita taruh ke dalam PCR tube. Oke, terakhir kita akan tambahkan DNA polimerase ke dalam PCR tube. DNA polimerase molecule act like tiny machine that read the DNA code and then attach matching nucleotide to create DNA copies. Oke, DNA polimerase ini akan menyeleksi sesuai dengan panas dalam reaksi PCR yang ada. Oke, kita akan ambil DNA polimerase ke dalam PCR tube. Kita tambahkan saja. Oke, sekarang PCR tube-nya itu sudah terisi dengan komponen-komponen yang diperlukan.
untuk kita uji ke dalam thermocycler DNA. Mesin ini nanti dia akan disesuaikan dengan panas dan dingin dalam beberapa jam dalam proses analisisnya. Oke, kita ambil PCR tube, kita masukkan ke dalam thermocycler. Untuk selanjutnya akan dianalisis. Oke, kita klik start untuk memulai analisisnya. Nah, bagaimana proses yang ada di dalamnya? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah denaturasi atau pemisahan rantai DNA pada suhu 95 derajat Celcius. At this temperature, the DNA double helix spreads, creating two single standard DNA molecule. Jadi nanti rantai double helixnya ini akan memisah menjadi 2 single helix dari DNA. Oke, itu ada target sequence yang akan kita uji. Nah, rantai double helixnya dia akan memisah. Kemudian tahap yang kedua itu adalah annealing atau penempelan primer. Ada primer 1 dan primer 2. Di sini suhunya diturunkan menjadi 50 derajat Celcius. Oke. The primer crowd their way in and lock onto their target before stun can rejoin. Oke, bagaimana prosesnya? Kita akan lihat. Oke, di situ ada DNA polimerase. Untuk proses yang berikutnya yaitu elongasi atau pemanjangan rantai DNA. Di sini digunakan suhu 72 derajat Celcius. Oke, ketika DNA polimerasenya itu dia menyerang DNA standar, dia akan melakukan pemanjangan rantai DNA. Oke, siklus pertama selesai. Kita akan lanjutkan ke siklus yang kedua dengan tahapan yang sama. Tetap ada 3 tahapan. Yang pertama adalah denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius, kemudian annealing pada suhu 50 derajat Celcius, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan elongasi atau pemanjangan rantai DNA. Itu untuk siklus kedua. Masih lanjut untuk siklus yang ketiga. Tahapannya masih sama untuk siklus yang ketiga. Ada denaturasi, diikuti annealing atau penempelan, kemudian nanti akan diikuti dengan elongasi. Oke. Nah, at the end of cycle 4, you have 8 fragment that contain only your target sequence. Oke, jadi nanti di sini akan terbentuk 8 fragmen yang merupakan sequence targetnya. Oke, kita lakukan prosesnya lagi. Oke, sekarang kita memiliki 22 fragmen yang mengandung target sequence. Oke, itu kita akan terus lanjutkan sehingga akan menjadi penggandaan DNA yang sangat banyak secara berulang-ulang. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengidentifikasi seseorang positif atau negatif terhadap virus corona menggunakan PCR ini? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa PCR itu nanti cara kerjanya akan menggandakan DNA. Jadi sampel dari swab akan direplikasi atau digandakan sebanyak mungkin. Kemudian DNA atau RNA dari sampel tersebut nanti akan dicocokkan dengan susunan DNA dari SARS-CoV yang sebelumnya ini sudah ada. Jadi DNA dari hasil penggandaan PCR dicocokkan dengan SARS-CoV yang sudah ada DNA-nya juga. Nanti jika DNA cocok antara
yang sudah digandakan oleh PCR dari swab itu tadi cocok dengan DNA SARS-CoV, maka seseorang itu positif menderita corona atau COVID-19. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. See you.